Satu suara. Yasmanja. Satu suara. Yasmanja. Halo Sobat Kribo. Kembali lagi bersama kami di podcast eksklusif jurnalistik SMA Negeri 1 Anjatan. Bersama saya Zaina Abdi Hafid dan rekan-rekan saya yaitu saya Citra Aurel selaku presenter Dan saya Amelia Septia Ramadhani selaku presenter yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan untuk menyelam lebih dalam mengenai prestasi-prestasi yang baru-baru ini diraih oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Anjatan. Sobat Kribo, baru-baru ini Pramuka Kibas Nimas Pangkalan SMA Negeri 1 Anjatan telah meraih prestasi yaitu Pramuka Garuda. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengundang orang-orang yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Oke, langsung saja kita sambut bintang tamu yang spesial pada kesempatan kali ini. Baik Kak, di sini boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Teman-teman, nama saya Dede Tria Ariska dari Dimas Gandasari 1. Saya Gifta Giftiani dari Ambalan Dimas Gandasari 2. Dan saya yang Bang Faris dari Ambalan Ki Bagus Langit. Oke, izin bertanya ya Kak. Di sini kan ada perwakilan kakak-kakak dari Pramuka nih yang telah meraih prestasi yaitu Pramuka Garuda. Nah, untuk anak Pramuka sendiri mungkin kata Pramuka Garuda itu udah familiar ya. Tapi bagi anak-anak yang di luar dari Pramuka itu pasti kayak ngerasa asing sama kata tersebut. Nah, boleh dong dijelasin apa arti dari Pramuka tersebut dan apa sih filosofi dari nama Garuda tersebut? Jadi Pramuka Garuda sendiri itu merupakan tingkatan tertinggi dari Pramuka. Nah, contohnya itu pada Pramuka Penegak. Pramuka Penegak itu buat menjadi Pramuka Garuda itu harus ngelewatin fase yang namanya Pramuka Bantara dan Pramuka Laksana. Untuk filosofinya sendiri, Mungkin filosofi dari Pramuka Garuda ini karena Garuda itu lambang dari negara Indonesia. Garuda ini dilambangkan sosok yang gagah, kuat, dan berwibawa serta menjadi contoh panutan. Jadi Pramuka Garuda ini diharapkan menjadi sosok yang kuat dan berkarakter serta menjadi contoh tauladan bagi lingkungannya. wah, oke, baik, terima kasih banyak ya Kak penjelasan tentang pengertian Pramuka Garuda tersendiri. Kemudian kalau boleh tahu nih Kak, dalam Pramuka Garuda ini yang berhak mendapat gelar Pramuka itu hanya tingkatan penegak saja atau ada tingkatan yang lain ya Kak? Kalau misalkan ada, boleh disebutkan apa saja tingkatan-tingkatannya? Oke, untuk tingkatan Pramuka Garuda itu nggak cuma hanya di penegak, tetapi khususnya di Indonesia ya, ada 4 tingkatan, yaitu ada Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, dan juga Pramuka Pandega. Nah, dari masing-masing tingkatan itu ada yang namanya Pramuka Garuda. Nah, itu merupakan pramuka tingkatan tertinggi yang diakui secara nasional maupun internasional. Nah, untuk di Pramuka Penegak ini kan kita harus melewati fase Pramuka Bantara, Penegak Bantara, Penegak Laksana, dan yang paling tinggi itu Pramuka Penegak Garuda. Seperti itu. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya kan kemarin sempat pelantikan. Pelantikan itu ada kegiatan apa aja sih Kak yang dilakukan? Terus bagaimana perasaan Kakak saat kegiatan pelantikan tersebut? Bisa dijelaskan? Terus apa momen yang berkesan pada kegiatan tersebut? Oke, pada saat prosesi pelantikan kemarin tentunya kita ngerasain deg-degan ya. Dan juga pasti kita ngerasa
masih kayak nggak nyangka gitu bisa sampai di titik itu. Karena kembali lagi ketika kita melihat proses kita menempuh perjalanan itu nggak mudah, banyak hal yang harus kita lewatin, banyak hal yang harus kita tempuh, dan akhirnya kita sampai di titik tersebut. Adapun fase proses yang sangat berkesan sekali pada saat pelantikan kemarin itu pada saat pengucapan Trisatya dan juga janji Pramuka Garuda. Oke, nah lanjut. Untuk meraih sebuah tingkatan Pramuka Garuda kan susah ya Kak. Nah, itu juga harus didampingi oleh pembina dan lain sebagainya. Gimana dukungan dari pembina, guru, dan teman-teman selama proses menuju Pramuka Garuda? Boleh dijelaskan? Jadi untuk teman-teman juga, teman-teman pasti mensupport ya, apalagi yang sama-sama berjuang buat Garuda. Nah untuk guru juga pasti mensupport karena Pramuka Garuda ini kegiatan yang positif. Jadi mereka pasti mensupport kegiatan positif tersebut. Nah buat pembina sendiri itu support paling gede ya itu dari pembina. Karena kalau kita ada kemauan tanpa support dari pembina sendiri itu nggak bisa jalan gitu. Oh gitu, berarti support itu sangatlah penting gitu ya Kak, Iya, untuk betul. kita melangkah lebih maju lagi gitu ya, Iya, untuk menggapai sesuatu. Oke, boleh spill gak nih Kak? Spill dong alasan Kakak ikut menjadi anggota Pramuka Garuda ini apa? Nah kan Kakak juga sekarang udah jadi anggota Pramuka Garuda. Tentunya boleh juga kasih tahu syarat dan ketentuan untuk mengikuti Pramuka Garuda ini apa? Nah, untuk menempuh Pramuka Garuda ini ada beberapa syarat. Yang pertama, kita harus menyelesaikan syarat kecakapan umum. Nah, yang kedua ada syarat kecakapan khusus. Nah, jadi kita harus menempuh dua-duanya. Terus ada lagi kita harus menempuh yang namanya Pramuka Penegak Batara dan Pramuka Penegak Laksana. Nah, setelah itu baru kita masuk ke poin-poin Garuda, yang dimana di Garuda ini ada beberapa poin yang harus kita laksanakan, seperti ada poin ya sholat, terus kayak menjadi tauladan. Nah, terus ada juga proyek nih, kayak proyek biar kemajuan lah bagi teknologi juga. Kalau alasan tersendiri tadi Kak apa? Kalau buat saya sendiri ya alasan buat ikut Pramuka Garuda ini karena yang pertama Pramuka Garuda sendiri punya kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa ngembangin diri kita. Jadi kalau kita nggak ngambil kesempatan itu kemungkinan rugi ya buat diri kita sendiri. Terus yang kedua sertifikat Garuda ini bisa buat melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi bermanfaat banget lah buat kita. Keren. Dari silakan. Kalau aku pribadi, tentunya Pramuka Garuda ini kan relasinya sangat luas ya. Tentunya ketika kita ada kesempatan gitu, kenapa nggak diambil? Karena kebetulan kan kita udah menempuh laksana nih, sayang banget dong kalau nggak dilanjutin. Karena ibarat kayak tinggal selangkah lagi gitu. Terus juga di sisi lain kita bisa ngembangin skill kita, jiwa kepemimpinan kita melalui Pramuka Garuda tersebut. Gimana? Kalau saya mungkin untuk mengembangkan pengetahuan di Pramuka ini secara luas dan melaksanakan satya dan dharma Pramuka tersebut sesuai janji Pramuka. Dari syarat dan ketentuan tadi yang disebutkan, apa sih yang paling rumit Kak menurut Kakak? Mungkin ini sih ya, kita kan ada salah satu syarat Pramuka Garuda itu kan kita harus ada ikut serta ke masyarakat ya. Nah salah satunya itu kita harus menjadi panitia amil zakat, di mana amil zakat tersebut kan hanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Nah itu kita cuma dapat ibaratnya kayak cuma ada 1 kesempatan gitu dalam 1 tahun itu. Kalau kita nggak manfaatin waktu itu ya kita nggak bisa dilantik Pramuka Garuda pada tahun itu dan harus menunggu tahun berikutnya seperti itu. Jadi begitu. Kalau untuk Pramuka Garuda ini kan sudah melewati proses-prosesnya ya Kak.
Nah itu tuh ada ini ya kayak ada yang keterima, ada yang enggak kayak gitu. Proses seleksi. Iya proses seleksinya. Proses seleksinya. Kalau seleksi sendiri, yang pertama pasti karena banyak ya prosesnya itu panjang. Jadi mungkin dari awal kayak pemberkasan itu juga udah terseleksi ya, yang ibaratnya mager gitu ya. Pasti nggak bakal melanjutin ke tahap selanjutnya. Kalau misalkan kita udah selesai pemberkasan, terus wawancara sampai tahap akhir, insya Allah kita pasti bisa keterima. Oke. Untuk waktunya tersendiri itu dilaksanakan berapa lama ya Kak? Berapa hari? Untuk waktu Untuk waktu dari kita awal Ya, dari masuk awal proses hingga Oke. akhir. dari Itu setelah 1 tahun nggak sih kali ya ya? setelah tahun. pelantikan Nah, bersama ya kita Batam. langsung. Oke. Selama proses yang Kakak lakuin nih, capek nggak sih Kak? Menurut Kakak itu maksudnya bisa memiliki arti kebahagiaan tersendiri nggak buat Kakak sendiri atau buat mereka-mereka yang mengikuti Pramuka Garuda ini? Kalau capek ya, gimana ya? Pasti ada rasa capek. Tapi ketika kita mengingat lagi apa tujuan kita dan untuk siapa kita memulai, ya kita harus menyelesaikannya gitu. Adapun sekarang kita udah berhasil sampai di titik itu, ya punya rasa kebahagiaan sendiri dan juga kebanggaan tersendiri sih. Oke, terima kasih Kak. Apakah ada tips and trick buat adik kelas yang pengen jadi Pramuka Garuda Kak? untuk adik kelas kita kelas 10 dan kelas 11, pokoknya yang pertama itu tetap semangat dan jangan lupa ngejar persyaratan Garuda ini dari awal. Kita menjadi penegak batara, dan yang terpenting sih konsisten ya latihan, jangan bolong-bolong lah. Iya. Yang penting semangat terus. Oke. Kalau misalkan ya Kak, mengikuti Pramuka Garuda ini tuh harus sebagai anggota Pramuka atau misalkan dari anggota ekskul lain itu bisa ikut Pramuka Garuda juga? Oke, ingin menjawab ya. Jadi untuk menjadi Pramuka Garuda itu ya harus wajib merupakan anggota Pramuka. Karena persyaratannya itu kan dimulai dari kita menjadi Pramuka Bantara hingga menjadi Pramuka Laksana, dan baru bisa mengikuti persyaratan Pramuka Garuda. Boleh di-spill dong Kak, kegiatan Kakak selama menempuh tuh apa aja? Ngapain aja gitu Kak? Pas di sana, pas proses-prosesnya gitu. Iya, Iya, jelasin prosesnya. prosesnya itu gimana awalnya. Banyak sih, mulai dari pemberkasan ya. Pemberkasan itu kan ada beberapa yang sifatnya emang kita bisa ngelakuinnya berkelompok gitu, dan juga ada yang individu. Nah kalau yang untuk berkelompok itu contohnya tuh ini ya Kak, di bidang iptek. Nah kita kan di situ ada proses pembuatan kompos saat kita menempuh buat Pramuka Laksana. Nah ternyata yang iptek itu bisa kita pakai buat pengisian di pemberkasan Pramuka Garuda. Pasti prosesnya seru banget sih Kak, tapi capek juga ya. Iya, benar. Oke. Setelah jadi Pramuka Garuda nih Kak, ada apa ya target atau harapan Kakak ke depannya, baik untuk diri sendiri maupun untuk pramuka di sekolah ini? Untuk saya sendiri, pertama untuk saya sendiri ya, semoga saya bisa mengembangkan diri saya lagi ke depannya untuk bermasyarakat dan untuk sekolah. Semoga Pramuka Pangkalan SMA Negeri 1 Rajatan ini atau Pramuka Gibas Nyimas ini bisa lebih aktif lagi di bidang pramukanya, lebih meluas dan bisa lebih banyak merekrut anggota Pramuka Garuda ini. Amin. Amin. Selain itu juga harapannya dari pembina juga tentunya ingin ada dari pramuka anggota Kibasnimas tentunya bisa tembus ke perguruan tinggi negeri melalui jalur Pramuka Garuda ini. Ya. Menurut Kakak, benefit yang Kakak dapatkan dari Pramuka Garuda ini apa?
Banyak ya, Banyak banget. banyak kayak banyak ilmu yang kita pelajarin dan orang lain enggak. Contohnya kayak tadi pembuatan kompos itu kan banyak orang-orang yang nggak tahu ya cara pembuatan kompos itu gimana. Terus dari kita menjadi panitia ambil zakat itu kan gak semua ngerasain ya. Terus dari ikut kegiatan juga partisipasi. Seperti kan di Pesantren Garuda itu ada minimal sekurang-kurangnya pernah mengikuti pertemuan rantingnya. Jadi kayak pertemuan kecamatan atau enggak internasional atau enggak nasional gitu. Jadi mungkin yang jadi pramuka Garuda ini lebih apa ya? Lebih luas lah cakupannya Lebih banyak pengalaman. Iya. Oke, tadi kan disebutin ya Kak bahwa bisa daftar ke SNBP katanya ya buat ke PTN gitu, pakai sertifikat dari Pramuka Garuda. Nah nanti kalau misalnya kita menggunakan sertifikat itu bisa ke universitas mana aja dan nanti pakai jalur apa ya Kak kira-kira? Oke, untuk universitas yang menyelenggarakan dan sudah bekerja sama dengan Gerakan Pramuka itu salah satunya ada Institut Pertanian Bogor. Nah, jadi kita bisa masuk ke PTN tersebut melalui jalur talenta. Nah, jalur talenta itu salah satunya itu Pramuka Garuda. Nah, selain IPB juga ada dari Universitas Lampung dan juga Universitas Negeri Jakarta. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Ternyata memang seberharga ini ya, gitu. Bisa membawa kita ke apa ya, memudahkan kita bisa lewat jalur Pramuka Garuda. Ada hal seru yang paling seru enggak Kak? Apa ya, keseruan tersendiri gitu saat menjalani proses-prosesnya dalam Pramuka Garuda ini? Iya sih, tentunya pada saat kita menempuh proses Pramuka Garuda itu kita banyak menemui orang-orang hebat tentunya, karena kita kan ada apa ya, interaksi langsung dengan masyarakat, turun langsung ke lapangan gitu. Jadi mungkin itu jadi salah satu kegiatan yang paling seru gitu. Jadi Pramuka Garuda itu seperti tim yang benar-benar solid ya Kak ya. Betul. Jadi solidaritas penuh bekerja sama gitu ya. Tapi kecuali kerjasamanya kalau dalam pembagian makanan mungkin ya Kak. Kan pasti itu mah perebutan nanti. Iya. Ya. Segitu saja podcast untuk kesempatan pada kali ini. Terima kasih untuk para penonton dan juga terima kasih untuk para kakak-kakak sekalian. Segitu saja podcastnya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.